Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10 dari kelas BLTIC dengan judul Software Broker Investasi Saham. Di sini kami akan menjelaskan progres pekerjaan dari kelompok kami mulai dari planning sampai dengan requirement modeling, bagian planning, bagian analisis. Oke, yang pertama itu adalah kami akan menganalisis bagian planning. Oh, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Johansa, HMPM saya 2215061039. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rafali dengan nomor NPM 2215061011. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arida Pertama dengan NPM 2215611055. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mistri Aldila dengan NPM 2215061099. Oke, kami di sini untuk yang pertama kami akan menjelaskan bagian planning. Nah, bagian planning ini kami akan menjelaskan yang pertama itu adalah sistem request. Nah, pada sistem request ini untuk deskripsi dari aplikasi kami adalah Richistock adalah sebuah software berbasis web yang dapat diakses dengan menggunakan koneksi internet. Richistock menawarkan pengalaman investasi bagi pemula untuk lebih mengenal investasi di pasar modal. Investor dapat berinvestasi mulai dari Rp10.000 di pasar modal dengan Richistock. Richistock juga menawarkan berbagai analisis saham terupdate dan akurat. Richistock dapat diakses multi-platform. Oke, yang pertama itu adalah business need. Business need kami menemukan 4. Yang pertama itu ada memberikan pengalaman investasi yang ramah untuk investor pemula. Yang kedua itu memberikan analisis saham yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan jumlah investor multiplatform. Dan yang keempat adalah menarik investor berpengalaman untuk berinvestasi secara masif. Nah, untuk business value sendiri, yang pertama itu yang tangible, itu adalah meningkatkan volume transaksi sebesar 100%. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan jumlah investor sebesar 50%. Nah, untuk yang kedua itu intangible. Yang pertama adalah memperluas jangkauan pasar. Yang kedua mendapatkan support baik dari investor dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan transaksi saham di luar platform mobile. Nah, untuk bisnis requirement-nya, kami menjelaskan dalam bentuk use case diagram di sini, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada requirement modeling. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada Fisriawan Aldilah. Feasibility, software broker investasi saham layak secara teknis meskipun memiliki beberapa risiko. Risiko yang pertama yaitu risiko keamanan data. Yang kedua, risiko kinerja. Yang ketiga, risiko kepatuhan regulasi. Yang keempat, risiko persaingan. Dan yang kelima, memiliki risiko ukuran project. Untuk keamanan data ada 2. Pengguna merasa aman dan familiar dalam pengekskripsian data dalam software ini. Yang kedua, pengembang familiar terhadap sistem enskripsi data dalam software ini. Lalu selanjutnya ada kinerja dan teknis. Itu juga ada 2. Yang pertama, pengguna familiar dalam pengoperasian teknologi software. Yang kedua, pengembang familiar mengembangkan software web dengan platform bahasa pemrograman dan tool IDE. Yang ketiga ada ukuran proyek, yaitu jumlah pengembangan yang dibutuhkan dan waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan software ini. Yang keempat, terdapat persaingan. Penggunaan lebih nyaman dalam menggunakan software ini dibandingkan software pesaing. Perusahaan familiar dalam melawan pesaing bisnis. Selanjutnya ada technical feasibility. Yang pertama yaitu tahap menghitung persen per jamnya. Yang kedua, menghitung persen per month. Yang ketiga, menghitung waktu per bulan. Iya. Oke, selanjutnya akan saya berikan kepada Ahmad Rafali. Selanjutnya terdapat economic feasibility mengambil interval 3 tahun yaitu 2022, mengambil interval 2020, 2022 dan 2023. Setelah menghitung benefit lalu PV all of semua benefit, honor tim dan segala biaya, kita mendapatkan ROI di tahun ketiga yaitu 24% atau kita bisa menembus BEP atau impas balik yaitu 1,28 tahun.
Oke, saya kembalikan ke Aryuda. Oke, jadi ada organization feasibility, yaitu ada Richistock itu tanggalnya 8 Februari 2023. Ada anggota timnya, yaitu user atau product ownernya Ahmad Rafali, project manajernya Aditya Johansa, sistem analisnya Arida Pertama, Businis analisis ada Den Wisdan, dan testernya ada dosen, serta programmernya ada Fistriawan Adila. Jadi, apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi? Tentu ya. Apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja Anda? Ya, itu sesuai. Apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis untuk kerja Anda? Ya. Secara analisis, kelayakan organisasi, apakah aplikasi layak dikembangkan sesuai kriteria? Di atas, sangat layak. Terima kasih, kembali ke Adit. Oke, di sini kami akan menjelaskan dokumen SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang masuk ke dalam planning ya dari aplikasi Richistock. Di sini kami akan langsung menuju ke bagian penjelasan ya. Nah, akan dijelaskan oleh Aryuda. Jadi deskripsi umum tentang Richistock ini atau perangkat lunak ini, software Richistock ini berbasisnya Android. Sistem yang dihasilkan diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dalam saham digital untuk mempermudah dalam membeli saham. Investor di Richistock bisa berinvestasi mulai dari 10.000 di pasar modal. Dengan adanya software ini, diharapkan masyarakat lebih gemar berinvestasi di saham digital dibandingkan dengan orang yang menjanjikan sesuatu. Isi dari software ini meliputi informasi pasar modal, keamanan data, serta saham yang sedang banyak diperjualbelikan oleh investor lain. Cara kerja Richistock adalah, pertama, user harus memiliki software Richistock. Kemudian setelah melakukan registrasi, user atau investor harus memverifikasi KTP atau nomor telepon dan email. Jika sudah terdaftar, investor bisa langsung membeli saham dengan memilih menu investasi, kemudian masukkan nominal dana yang ingin disetorkan. Selanjutnya akan diminta metode pembayaran. Jangan lupa juga screenshot bukti pembayaran untuk diunggah sebagai bukti. Investor juga dapat memantau saham yang dibeli melalui menu invest. Yang kedua ada karakteristik pengguna. Yang pertama ada kategori investor. Investor itu tugasnya adalah yang pertama meregistrasi akun pengguna baru. Yang kedua login atau logout. Yang ketiga mengatur preferensi dan peringatan. Yang keempat adalah bisa informasi mengganti akun. Yang kelima tempat pemesanan. Yang kelima dapat menutup akun. Yang keenam memperbarui portofolio. Yang ketujuh mengambil informasi komunitas. Dan hak aksesnya ke software adalah low level privilege. Yang kedua ada admin. Admin itu bisa mengaktifkan kembali akun, pengaktifan, mengelola akun klien. Yang ketiga pemulihan sistem. Hak akses softwarenya high level privilege. Yang ketiga ada analis. Yang pertama tugasnya adalah mengambil informasi, yang kedua alat untuk investor memilih saham, yang ketiga menganalisis dan menentukan tren saham. Yang haknya itu high level privilege. Kategori yang keempat adalah exchange service. Tugasnya dia adalah memberi dan menerima data transaksi, menjaga keamanan data, dan melakukan autentikasi request yang datang. Hak akses softwarenya adalah low level privilege. Yang terakhir ada lingkungan operasi. Jadi software client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi yang pertama ada server. Servernya itu Ubuntu Service server. Yang kedua ada kliennya itu Google Cloud CDN. Yang ketiga ada OS-nya atau operating systemnya yaitu All Client OS. Yang keempat ada DBMS atau yang digunakan adalah SQL Yoke Ultimate 64. Oke, terima kasih. Kembali ke Adit. Oke. Di sini akan langsung masuk ke kebutuhan fungsional yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rafali. Oke, jadi ada beberapa kebutuhan fungsional di sini. Yang pertama, fitur login
dengan kode FR01. Fitur yang digunakan untuk pengguna masuk ke dalam akun dengan menginputkan email dan password pengguna, lalu registrasi akun baru. Pengguna dapat membuat akun baru dengan melengkapi informasi diri dan minimal transaksi awal. Lalu dengan kode FR3, fitur lihat daftar saham yang dapat diperjualbelikan, yaitu pengguna dapat melihat daftar saham yang bisa diperdagangkan. Lalu fitur lihat analisis saham, pengguna dapat melihat analisis saham berupa catatan keuangan saham dan grafik harga. Lalu melihat portofolio saham, pengguna dapat melihat kondisi keuangan pribadi. Lalu order saham, pengguna dapat melakukan pembelian atau penjualan pada saham. Fitur chat komunitas, pengguna dapat membuat obrolan komunitas dan melihat pendapat para ahli. Lalu fitur logout, yaitu pelanggan dapat melakukan logout atau mengganti akun. Oke, di sini untuk use case akan saya jelaskan. Di sini ada diagram use case. Pada diagram use case ini kita bisa melihat ada 4 aktor. Yang pertama itu adalah investor, yang kedua itu ada sistem administrator, ketiga ada exchange, dan yang keempat ada analis. Di sini ada 10 use case. Yang pertama itu ada login, kemudian registrasi akun baru, melihat daftar saham, melihat analisis saham, membeli saham, menjual saham, melakukan transaksi, melihat portofolio, masuk chat komunitas, dan juga logout. Di sini yang aktor berupa sistem itu adalah analis. Oke, di sini ada definisi aktornya. Untuk yang pertama itu ada investor. Investor dapat melakukan registrasi akun, melihat daftar dan analisis saham, melakukan order pembelian, melakukan update portofolio berdasarkan transaksi-transaksi yang dilakukan, masuk cek komunitas, dan logout. Demi keamanan, aktivitas-aktivitas tersebut memerlukan proses login yang diautentikasi oleh sistem administrator. Selain itu, investor dapat mengakses data-data perusahaan dan situasi pasar yang ada pada exchange service melalui analis. Nah, untuk sistem admin sendiri dapat melakukan verifikasi data dari investor yang baru mendaftar, melakukan login, melakukan pembayaran transaksi saham investor, dan melakukan logout. Untuk exchange, dapat memberi dan menerima data mengenai transaksi yang ada pada investor dan analis. Selain itu, dapat menjaga keamanan data. Exchange service dapat melakukan autentikasi pada setiap request yang datang dengan mengecek apakah yang memberi request tersebut terdapat pada sistem atau tidak. Kemudian analis menggunakan data-data dari exchange service untuk menganalisis dan menentukan tren dari perdagangan saham yang ada. Hasil analisis ini dapat diletakkan pada exchange service sebagai alat bagi investor untuk memilih saham mana yang akan diambil. Oke, yang keempat itu ada, yang ketiga saya ada definisi per use case. Yang pertama itu mendaftarkan akun baru, di mana pelanggan akan mendaftarkan akun ke sistem dengan mengisi data yang ditampilkan oleh sistem. Kemudian untuk login, pelanggan dan admin dapat melakukan login dengan mengisikan email dan password pada kotak isian. Nah, kemudian yang ketiga ada melihat daftar saham. Pelanggan dapat melihat daftar saham dengan data dari analis yang sudah diproses dari exchange. Nah, kemudian yang keempat itu melihat analisis saham. Pelanggan akan melihat analisis saham yang sudah diproses oleh analis dari data yang diberikan oleh exchange. Kemudian yang kelima ada melakukan transaksi. Pelanggan akan melakukan transaksi saham berupa order. Nah, order ini dapat berupa 2 jenis. Yang pertama itu melakukan transaksi beli. Pelanggan akan melakukan transaksi beli saham dengan melihat daftar saham dan menekan tombol beli. Kemudian administrasi akan diproses oleh sistem admin. Kemudian yang ketujuh ada melakukan transaksi saham jual. Pelanggan akan melakukan transaksi jual dengan melihat portofolio dan menekan tombol jual. Administrasi juga akan diproses oleh sistem admin. Kemudian yang ke-8 ada chat komunitas. Nah, pelanggan dapat berinteraksi dengan investor lain pada chat komunitas. Terdapat berbagai grup yang ada di dalam chat komunitas tersebut yang dapat dipilih oleh investor. Kemudian yang terakhir ada logout. Pelanggan dapat melakukan logout secara manual pada menu utama dan logout secara otomatis setelah software ditutup. Nah, di sini ada use case skenario yang mungkin akan kami jelaskan pada section ketiga yang nanti akan kami jelaskan di sini. Langsung saja ke kebutuhan non-fungsional yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rafali. Oke, jadi yang pertama kita menggunakan parameter availability. Transaksi saham dapat dilakukan pada waktu pukul jam 9 hingga jam setengah 4. Dan pada siang pukul 11.30 hingga jam 1 merupakan waktu istirahat siang. Lalu menggunakan parameter reliability,
Ketika terjadi error dan maintenance akan memakan waktu paling lama 1 jam. Lalu menurut ergonomi, software yang user friendly, yaitu software yang mudah digunakan dan tidak mempersulit para usernya. Lalu menurut portability, software bisa digunakan pada versi mobile dan web dengan menggunakan akun yang terdaftar. Lalu memori belum. Lalu response time, transaksi akan diproses setidaknya paling lambat 1 menit. Lalu safety, belum. Security melakukan login setiap kali membuka software setelah software tertutup. Lalu other-nya mengenai bahasa komunikasi, misalnya semua tanya jawab harus dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Lalu batasan pada perancangan, yaitu batasan dalam pengembangan software broker investasi ini berbasis web ialah minimal investasi awal sebesar 50.000 untuk membuka rekening investasi saham. Lalu umur minimal untuk mendaftar dan membuka rekening dan nasabah adalah 17 tahun, serta untuk membuka software ini harus selalu terkoneksi dengan internet. Oke, untuk ringkasan kebutuhan akan dijelaskan oleh Fistriawan Aldila. Baik, di sini terdapat ringkasan kebutuhan. Untuk yang pertama, pada KF01 terdapat fitur login. Pada KF02 terdapat registrasi akun baru. KF03 terdapat fitur lihat daftar saham. KF04 terdapat fitur lihat analisis saham. KF05 terdapat fitur lihat portofolio saham. KF06 terdapat fitur order saham. KF07 terdapat fitur chat komunitas. Pada KF08 terdapat fitur logout. Kemudian terdapat kebutuhan fungsional. Pada KNF01 terdapat transaksi saham dapat dilakukan pada hari Senin sampai Jumat kecuali tanggal merah dan cuti. Pada KNF02 transaksi saham dapat dilakukan pada waktu pukul 9 sampai 15.30. Pada siang pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 adalah waktu istirahat. KNF03 transaksi akan diproses setidaknya paling lambat 1 menit. KNF04 ketika terjadi error dan maintenance akan memakan waktu paling lama 1 jam. Pada KNF05 melakukan login setiap kali membuka software setelah software tertutup. Oke, di sini saya akan menampilkan secara keseluruhan dari SKPL ini yang akan kami jeda. Nah, untuk sesi ketiga ini kami akan menjelaskan tentang requirement modeling yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua itu adalah user story, yang ketiga ada use case skenario, yang keempat activity diagram, dan yang kelima adalah sequence diagram. Saya ada 5. Yang pertama itu ada use case diagram. Di sini use case diagram sudah saya jelaskan pada sesi kedua. Ini hanya menampilkan yang selanjutnya saja. Kemudian di sini ada user story. User story akan dijelaskan oleh Fistriawan Aldila. Baik, saya akan menjelaskan user story. User story yang pertama yaitu registrasi dan login. Sebagai pengguna terdaftar, saya ingin dapat masuk ke akun saya dengan cepat dan mudah menggunakan email dan kata sandi saya. Yang kedua, akun.
Sebagai pengguna, saya ingin dapat mengatur dan mengubah informasi profil saya, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, analisis pasar saham. Sebagai investor, saya ingin dapat melihat grafik harga saham untuk memantau pergerakan harga saham dan tren pasar. Yang keempat, berita dan informasi. Sebagai investor, saya ingin dapat membaca berita saham terbaru dan analisis pasar untuk memahami kondisi pasar saham saat ini. Yang keenam, simulasi investasi. Sebagai investor, saya ingin dapat membuat simulasi portofolio dengan berbagai saham dan melihat kinerja portofolio saya dalam berbagai skenario pasar. Yang ketujuh, manajemen portofolio. Sebagai investor, saya ingin dapat membuat daftar saham yang saya pantau dan memantau performa mereka dalam satu daftar yang mudah diakses. Dan terdapat banyak user story lainnya. Di sini terdapat use case skenario tentang registrasi akun. Yang pertama, aktor akan membuka aplikasi restock dan aktor akan memilih opsi daftar untuk mendaftarkan akun baru. Lalu, sistem akan menampilkan halaman registrasi dan meminta untuk mengisi informasi yang diperlukan seperti nama, email, dan password. Lalu, aktor mengisi informasi yang diminta dan menekan tombol daftar. Setelah itu sistem akan memvalidasi informasi yang diisi aktor dan berhasil mendaftarkan akun baru pada sistem. Setelah itu aplikasi menampilkan pesan berhasil dan mengarahkan ke halaman login. Dan terdapat skenario alternatif apabila aktor membuka aplikasi restock lalu memilih opsi daftar untuk mendaftarkan akun baru, tapi aplikasi tidak dapat menampilkan halaman registrasi karena terjadi kesalahan teknis. Lalu aktor mencoba memuat ulang halaman, namun masih gagal menampilkan halaman registrasi. Setelah itu, menghubungi layanan pelanggan dan melaporkan masalah tersebut. Lalu sistem layanan pelanggan akan memberikan solusi untuk mengatasi masalah teknis tersebut dan membantu aktor untuk mendaftar akun baru. Setelah itu, aplikasi berhasil menampilkan halaman registrasi dan aktor dapat melanjutkan untuk mengisi informasi yang diperlukan. Oke, tadi adalah untuk use case registrasi akun. Untuk use case yang lain seperti use case login, di sini ada use case login. Kemudian di sini ada untuk use case skenario untuk analisis pasar saham. Ini untuk transaksi saham. Dan yang ini untuk melihat portofolio saham. Untuk chat komunitas. Dan yang terakhir adalah untuk logout. Oke, di sini ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya Aryuda. Saya persilahkan. Jadi activity diagram ini adalah kayak tahapan-tahapan gitulah. Di sini yang pertama ada registrasi akun baru. Di sini ada 3 yang berperan, ada investor, sistem, dan sistem administrator. Yang pertama itu investor masuk ke menu loginnya. Setelah investor masuk ke menu login, sistem administrator juga masuk ke menu login. Setelah masuk menu login, investor akan mengklik registrasi. Jika sudah diklik registrasi, sistem akan membaca atau menampilkan form pendaftarannya. Setelah form pendaftaran telah ditampilkan, investor akan mengisi form pendaftaran. Nah, jika investor sudah mengisi formnya, akan divalidasi datanya oleh sistem administrator yang kemudian akan disimpan ke database oleh sistem. Dan selesai. Yang kedua ada login. Yang login itu ada investor dan sistem administrator. Yang pertama itu investor akan masuk kayak login itu diminta itu memasukkan email dan password. Nah, setelah email dan password dimasukkan,
akan diminta validasinya oleh sistem. Jika sudah divalidasi, jika dia ya, akan menampilkan menu utama, dan jika emailnya tidak tervalidasi atau tidak atau salah, jika 3 kali salah akan diminta masukkan menunggu 24 jam dan akan suruh masukkan password email lagi jika dia salah. Jadi dia jika salah 3 kali berturut-turut akan disuruh menunggu 24 jam dan akan disuruh memasukkan email dan password lagi. Sekian. Oke. Untuk use case yang untuk activity diagram yang lainnya itu ada melihat saham, melihat daftar saham. Berikut adalah yang ada 4 aktor di sini: investor, sistem, analis, dan exchange. Kemudian melihat analisis saham sama. Kemudian ada transaksi beli. Di sini melibatkan investor dan sistem admin. Kemudian melihat portofolio, hanya melibatkan investor dan sistem. Kemudian transaksi jual sama seperti transaksi beli, melibatkan investor, sistem, dan sistem admin. Kemudian chat komunitas hanya melibatkan investor dan sistem. Dan yang terakhir ada logout, yang dimana investor dan sistem admin berada dalam satu posisi dan ada juga sistem di sini. Oke. Yang terakhir adalah sequence diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Rafali. Selanjutnya yaitu sequence diagram yang pertama pada kasus registrasi akun baru. Investor akan mengisi KTP atau nomor telepon dan email pada menu daftar, lalu akan divalidasi oleh manajer validasi yang terdapat pada sistem. Lalu manajer validasi akan mengecek kevalidan data yang diisi oleh investor tadi, apakah datanya valid. Jika iya, maka akan menyimpan data investor dan menampilkan tulisan berhasil membuat akun. Setelah itu, data dari investor tersebut akan disimpan pada database software. Lalu jika tidak, langsung menampilkan data tidak valid. Lalu yang kedua yaitu sequence diagram mengenai login dan logout yang dilakukan oleh admin dan investor. Yang pertama, investor dan admin akan melakukan login, username, dan password pada menu login. Lalu sistem akan mengontrol pengecekan data dan validasi data. Setelah itu, sistem akan mencari data atau mengambil data dari akun yang telah disimpan tadi mengenai username dan password si investor itu. Lalu jika manajer validasi atau sistem ini username dan passwordnya valid, maka akan menampilkan menu utama pada halaman selanjutnya. Dan jika tidak, maka akan menampilkan tulisan user dan password salah. Lalu pada menu logout, admin dan investor akan ditampilkan pada menu utama. Lalu di dalam menu utama terdapat tulisan logout, lalu akan dipilih logout, lalu sistem akan mengarahkan kepada proses logout, yaitu pada manajer validasi tadi. Lalu setelah memvalidasi, maka akan menampilkan menu login seperti yang pertama. Seperti itu. Oke. Untuk sequence diagram melihat daftar saham adalah berikut. Di sini melibatkan investor, analis, dan juga exchange. Kemudian untuk melihat analisis saham juga sama, melibatkan investor, analis, dan juga exchange. Kemudian untuk transaksi di sini melibatkan admin dan juga investor. Yang dimana dalam transaksi ini ada 2 jenis, yaitu sistem beli dan juga sistem jual. Nah, untuk melihat portofolio sendiri hanya melibatkan investor dan juga sistem tentunya. Kemudian chat komunitas sama, melibatkan investor dan juga sistem. Oke, sekian dari kelompok kami.
tentang aplikasi Richistock, yaitu broker investasi saham. Berikut tadi adalah bagian planning dan juga analisis dari software tersebut yang telah kami lakukan beberapa minggu ini. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan juga mohon untuk kritiknya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.